selamat datang di Curcol, Curated Collision by Impact Hub Jakarta. So, Curated Collision adalah sebuah program talk show dengan tujuan untuk menginspirasi, mengedukasi, dan juga to empower untuk mendukung perempuan muda di Indonesia. Dan dalam sesi ini kita akan mengangkat topik Women in STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Masih banyak nih teman-teman yang beranggapan bahwa STEM itu adalah bidang yang sangat laki-laki. Dan mungkin banyak juga dari kita yang belum tahu banyak soal sosok-sosok perempuan yang ada di STEM. Dan Curated Collision adalah proyek dari Impact Hub Jakarta. Impact Hub Jakarta merupakan sebuah innovation lab, business incubator, dan physical space bagi para entrepreneur dan change maker di Indonesia. Dan kami sangat bangga untuk bisa terhubung dengan jaringan global yang terpercaya, dan kami percaya bahwa dampak tidak akan terjadi apabila kita sendiri, apabila kita terpisah, dan kita membutuhkan tentunya tindakan yang kolektif dan juga kolaboratif. So yeah, Impact Hub Jakarta tries to inspire, to connect, and enable people and organizations to take entrepreneurial action in Indonesia. Dan dalam episode ini, Curcol berkolaborasi dengan Vampire Indonesia. Vampire adalah sebuah perusahaan sosial atau bisa juga dibilang social enterprise yang bertujuan untuk memimpin generasi penerus bangsa, terutama perempuan-perempuan di Indonesia. Vampire adalah sebuah platform yang berfokus pada pengembangan profesional dan juga pribadi, so self-development and also professionally, untuk perempuan di Indonesia melalui konten, acara, dan juga tentunya acara-acara sosial. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita. Di talk show kali ini ada Anbita Nadine Siregar. Nah, Anbita Nadine Siregar atau biasa dipanggil Nadine adalah CEO dari Yayasan Generasi Maju Berkarya atau biasa dikenal dengan Generation Girl. Nah, Generation Girl ini bertujuan untuk mendidik generasi perempuan untuk mereka bisa belajar hard skills maupun soft skills agar bisa menjadi pemimpin bangsa. Dan sebelumnya, Nadine adalah lulusan dari Universitas Boston dengan gelar di bidang ilmu komputer yang pernah juga bekerja di Gojek, dan beliau dulu sebagai product engineer. Wow, that's really cool. Dan juga Nadine baru saja lulus S2 jurusan bisnis sosial dan kewirausahaan di London School of Economics. Wow, okay, we are so hyped to talk with her today. So langsung aja kita sapa. Hai Nadine. Hi. Hello. You hyped me up so much. Oh my god, we're so happy. How are you? I'm good. Makasih banyak ya udah undang aku hari ini, udah ngobrol-ngobrol sama aku. Terima kasih juga sudah mau hadir di Curcol bareng sama Impact Hub Jakarta dan juga Vampire. So yeah, Nadine, boleh diceritakan sedikit tentang Yayasan Generasi Maju Berkarya or Generation Girl, dan juga ada pengajar belajar ya. What's that? Ya, jadi mungkin aku bisa mulai dulu sama Generation Girl-nya. Soalnya itu that's where our journey really started. Kayak kalau misalnya kita lihat Yayasan Generasi Maju Berkarya atau YGMB, kita sebenarnya mulainya pas 2018 dengan Generation Girl. So a bit of a background yang tadi kamu udah bilang, aku kan dulu engineer kan di salah satu perusahaan di Indonesia, dan pas aku di situ, pas aku baru mulai setelah aku lulus 2016-an gitu, aku jadi salah satu engineer, dan I was the only woman engineer basically. What? Kayak kita ada tim ber-30-an gitu, dan aku salah satunya cewek yang kerja di situ di dalam bidang itu. Dan ya walaupun of course aku ada teman dan kita kayak suka deket gitu, it was not the same, right? Soalnya kalau misalnya aku
mau ceritain experience aku, dan pasti kalau misalnya mereka ceritain experience-nya mereka bakal sedikit beda kayak berinteraksinya dan gimana caranya, bukan cuma kita interaksi sama orang tapi orang interaksi sama kita juga kan. Jadi ya aku sedikit apa ya, aku pernah galau sih. Jujur aja aku kayak pernah galau kayak kenapa sih aku nggak punya temen di dalam bidang ini, atau nggak kalau misalnya aku punya temen nggak terlalu banyak gitu kan yang mungkin experience-nya ya sama aku gitu. Dan mungkin kadang-kadang kalau misalnya aku mau curhat tentang being a woman in STEM, kayak ya aku obviously nggak bisa curhat ke cowok-cowok ini kan, mereka pasti bakal kayak ini siapa sih, kamu ngapain. They cannot relate. No, of course nggak relatable banget kan. Yeah. Jadi sebenarnya komunitas Generation Girl mulai pas 2018, soalnya aku cari teman di sini dan aku juga nggak mau untuk teman-teman perempuan masa depan gitu yang mungkin mau masuk ke dalam bidang ini. Aku juga nggak mau mereka punya masalah yang sama aku gitu, yang kenapa sih nggak ada temen di sini, atau kenapa nggak ada orang yang bisa relate sama aku gitu kan. Jadi aku mau bikin komunitas ini, Generation Girl, supaya perempuan-perempuan masa depan bisa jadi successful dalam bidang ini, tapi mereka juga punya komunitas yang nge-support mereka gitu. And jujur aja kayak pas aku mulai Generation Girl, I did not think that it was going to be like a full-blown like organization. Kayak aku nggak pernah mikir bahwa aku mau shift karir aku untuk kerjain ini full time. Kayak nggak pernah mikir seperti itu pas aku pertama-tamanya mulai. Tapi yeah, that's just kind of how life goes, right? So you just kind of gotta sway with it. Terus untuk pengajar belajar, kita mulai pas pandemi. Soalnya kan gara-gara Generation Girl kita kerja sama banyak guru, kita kerja sama banyak orang dalam sistem pendidikan formal di Indonesia gitu. Dan apa yang kita lihat adalah especially pas pandemi ini, mereka tuh nggak punya resourcesnya dan nggak punya supportnya untuk belajar, untuk transisi lah dari offline ke online learning gitu. Dan itu sangat amat penting kan sekarang, dan pas kita lagi transisiin sendiri semua programnya Generation Girl, kita kayak kenapa kita nggak bikin framework atau kurikulum ini dan kita kasih ke guru-guru di Indonesia gitu, supaya mereka tuh juga ngerti kan. Soalnya kalau misalnya kita mikirin transisi dari offline ke online, itu bukan cuma teknologinya aja kan, tapi ada banyak banget pedagoginya yang sebenarnya kita juga harus mikirin gitu, dan kita harus ganti juga. Jadi mengajar belajar adalah komunitas guru di mana kita ngajarin mereka hard and soft skills-nya juga, supaya mereka bisa lebih they're more competent in teaching in the classroom in a more like online or more blended technology safe classroom gitu. Wow, ini aja satu pertanyaan and your why, the reason is already super inspiring. Aku suka banget gimana kamu tuh ngelihat ada permasalahan lo sebenarnya di lapangan gitu, dan and you do something about it. Dan ternyata nggak cuma kamu doang. That's why you can literally have a lot of people collaborating with you because we can relate gitu. Dan yeah, kudos to you and your team, girl. Thank you so much for doing what you're doing. Yeah. So okay, of course, we love what we do. Indeed. So how did you arrive at your vision of Generation Girl, and what was your aha moment? What was my vision and how did I get to it? Okay. When I started Generation Girl, ini aku bener-bener kayak curhat jujur aja ya. Kayak when I started Generation Girl, ya, ya betul. Ini emang seharusnya temanya kayak gini ya. I did not have a vision, to be honest. Like aku bener-bener cuman ya udah aku mau bikin. Okay, so like when we first started Generation Girl, aku cuman mikir, aku cuman mau cari teman dan aku mau ngajarin anak-anak dari SMP SMA untuk like I wanna expose them to STEM gitu kan. Aku mau expose mereka supaya mereka tahu ini salah satu opsi untuk mereka pas mereka mau berkarir sendiri gitu. That was it. That was like the whole vision that like I had. And
Sebenarnya, menurut aku sangat amat lucky, aku sangat beruntung soalnya aku ada banyak banget orang yang lihat visinya Generation Girl sebelum aku bisa lihat sendiri gitu. Jadi how I decided to go full time with this, gimana caranya aku kayak make the decision was kita ada founding sponsor kita tuh Sequoia India, dan salah satu principal di venture capital itu dia yang bilang kayak, kamu tahu nggak ini sebenarnya tuh sangat amat powerful, kayak kamu kalau misalnya bisa eksekusiin ini bisa bakal ganti, like this can change a lot of people's lives. And I did not like think about that, right? And pas dia bilang itu, dan ada banyak banget orang dalam inner circle aku juga, teman-teman aku, tim aku juga. Sebenarnya co-founder YGMB aku, si Tania, dia yang sebenarnya lebih bukan believe in, tapi lebih bisa lihat visi misinya Generation Girl sebelum aku juga bisa lihat. Dan salah satu mentor aku, salah satu co-founder Generation Girl, Crystal Wijaya, dia juga yang bilang kayak, you have something more powerful in your hands than you even know what to do with, gitu kan. Jadi sebenarnya yang kasih aku aha moment itu bukan diri aku sendiri, tapi gara-gara orang itu mendorong aku dan believe in what we're doing gitu. Dan gara-gara mereka, aku yang mikir, oh okay, sebenarnya this is actually something really really cool that we can grow and we can scale gitu kan. So yeah, I don't know if that answers your question in terms of like the aha moment. Soalnya kayaknya nggak ada satu momen di mana aku kayak, okay, this is what I want to do for the rest of my life. Kayak nggak ada sih, tapi itu lebih ke tadinya cuman kayak, oh okay, this is just a side project. Terus mungkin satu dua orang bilang, oh this could be something bigger. Ya udah, kayak aku slowly like, maybe it could be, maybe this could be something that I do like in my spare time, or I can like delegate this to someone else. Terus mungkin ada beberapa orang lagi yang believe in me, believe in us. Terus aku langsung, oh maybe okay. Jadi makanya kayak aku S2 lagi, soalnya aku juga nggak punya pengalaman dalam bisnis kan. I didn't know how to scale an organization, I didn't know how to lead, right? Jadi makanya aku S2 lagi, soalnya ya aku kayak slowly mikirin, okay, maybe this is something I wanna do. Terus pas pandemi, pas aku lulus, aku kayak, okay, maybe this is actually something. And then that's kind of where, so it was a slow transition, definitely not like an aha moment where I was like, this is it, you know. I love how you just started, right? I love how you just started, and then everything kind of like snowballing, and it's not only like in you, but also the people around you. Kayak, I think that's just wholesome, and we do need more people out there yang bisa benar-benar saling bantu satu sama lain. So wow. Yeah, I wish like one of the things that a lot of kayak kalau misalnya kayak young entrepreneurs, mereka tuh tanya aku kayak, Kak, gimana sih kamu mulai, like how did you start Generation Girl? And I'm like, honestly, I don't know what else to tell you except start. Like ada banyak banget young entrepreneurs yang mereka mereka kagup untuk mulai aja gitu. Soalnya mereka kayak, okay, I need this and aku perlu ini, and like they just overthink it. And I think like something that we were very fortunate with was aku tuh super like naive at the time. Jadi aku nggak bisa mikirin sama sekali, soalnya aku juga nggak tahu mau mikirin apa kan. Makanya kita ya udah mulai aja dulu, dan kita lihat aja gimana caranya kita bisa scale this, or how do we pivot and shift. But honestly just mulai aja gitu. Mulai aja, biarpun nggak kelihatan nih di depan nih mau kayak apa nih teman-teman, but it's okay. Mungkin bukan kita yang bisa ngelihat, tapi orang-orang sekitar kita, just like Nadine and the people around her. So yeah, girls, Exactly. good do it. So okay, what is the secret sauce that drives you to have ideas and persist in building Generation Girl? I would say our secret sauce is our community. Jadi kalau, I mean, like I said before kan, kayak dulu kan kita nggak punya visi, kita nggak punya apa-apa, tapi sekarang kita udah lumayan dekat sama komunitas kita, dan salah satu goals atau salah satu pillars kita dalam organization kita adalah kita selalu harus berkomunikasi, dan kita harus selalu dengerin komunitas kita. Soalnya
Kalau misalnya kita nggak dengerin mereka dan kita, like we're not meeting their needs, ya why are we doing what we're doing? Ya kan? Kayak kita kalau misalnya kita taruh program, like we offer a program, terus nggak ada orang yang sign up atau nggak ada orang yang menurut mereka ini bermanfaat buat mereka, kayak ya then why did we put in all this effort? Soalnya nomor satu pillar dalam organization kita kan kita mau bantu orang lain kan, like our one and only, like you can say our North Star, our like vision, our goal is we have to help our community, ya kan? Jadi kalau misalnya kita nggak dengerin komunitas kita nggak like we don't provide the resources and the skills to help them with whatever they need, ya kita why do we exist, right? So menurut aku sih secret sauce itu kita harus dengerin komunitas kita dan ide-ide gimana cara kita nge-scale, gimana program-program apa aja, kurikulum apa aja yang kita kasih ke komunitas kita. Ini di Generation Girl maupun di pengajar belajar, kita harus dari community kita dulu gitu. Like before we think of a program atau before we start a new like curriculum, kita selalu tanya mereka kayak, oh, would you guys be interested in doing this, or what are your problem statements, like how can we help? Terus kadang-kadang sih mereka juga nggak tahu apa yang mereka perlu dan nggak perlu kan. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita ya do these kinds of focus group discussions juga, ya ada curcol juga sih sama mereka sebenarnya. Dan dari curcol itu kita bisa kayak lihat, oh oke, sebenarnya this is what they need, this is how we can help them gitu. Atau enggak kalau misalnya kita nggak bisa bantuin mereka, kita cari orang yang mungkin bisa bantuin mereka juga gitu. Interesting. I think listening is very important, ya. Dan I love how you guys are just really truthful to your purpose. Dengan kayak selalu balik ke situ gitu. So that's kayak apa ya? Something to live by. Thank you so much for that. Nah, ngobrolin soal perempuan dan teknologi nih. Stereotip bahwa wanita kurang cocok dengan bidang teknologi itu masih ada banget lah ya, terutama di Indonesia. Dan baik di dalam karir maupun dalam dalam mengembangkan Generation Girl, apakah kamu masih menemukan itu? Dan gimana sih tanggapan Nadine untuk stereotip tersebut? Menurut aku sih that stereotype is not right. Obviously, I am a woman in STEM, and I don't think I fit that stereotype, because seharusnya nggak ada stereotipnya juga. But ya apa yang aku lihat dari komunitas kita di Generation Girl adalah it's not that women can't do it. It's that there's not a lot of people supporting them, gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di Generation Girl dulu, bukan dulu sih, tapi sebelum program kita di partisipannya tuh mereka kayak sedikit nervous. They're like, I don't know if I can do this. Terus pas kita ngobrol-ngobrol sama mereka, kita tanya kan kayak, oh kamu like do you know what you're doing? Like maksudnya have you ever done this before? Has anybody ever exposed you to these things before? And mereka kayak enggak, not really. Like nobody has ever encouraged them to go into these fields juga kan. Kayak enggak ada orang yang sebenarnya bukan cuma dorongin mereka sih, tapi expose mereka aja tuh enggak ada gitu. Tapi I have a couple like nephews and I have some male cousins juga yang kalau aku ngobrol sama mereka tuh bilang, iya emang kita kan dulu kayak extra, what's it called, in ex-school ya? Iya, ex-school, extracurricular. Iya, jadi ex-school mereka yang tante aku atau cousin aku kayak kasih ke mereka tuh ya emang selalu there's some sort of problem solving, there's some sort of logic gitu kan. Tapi untuk like the young women that I see, sekarang sih kayaknya udah lumayan beda ya, tapi ini dulu tuh nggak kayak gitu sama sekali gitu. Kayak ex-schoolnya mereka tuh beda banget sama ex-schoolnya cowok-cowok gitu kan. So menurut aku sih it's not that they can't do it, it's just mereka nggak di-expose. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari program-program kita, yang pertama-tamanya mereka sedikit nervous, mereka mungkin sedikit
apa ya, kayak nggak confident in themselves, tapi selama programnya mereka berkembang, mereka kayak like they solve one small problem, it gives them the confidence to solve the next problem, right? Yang mungkin sedikit lebih susah gitu. Dan setelah programnya kan semua program kita project based. Jadi sebelum mereka bisa dapat sertifikat dan lulus program kita, mereka harus bikin sebuah kayak project gitu. Obviously projectnya beda-beda tergantung topiknya kan. Tapi contoh aja, kalau misalnya kita ngajarin cara bikin website, obviously mereka harus final projectnya bikin website sendiri gitu kan. And what we see is like ekspektasi kita tuh selalu di sini, tapi mereka tuh di sini gitu. Kayak mereka kalau misalnya udah punya confidence-nya dan mereka udah punya kayak orang yang nge-support mereka, mereka tuh mau kayak Google sendiri, mereka mau kayak misalnya simple website-nya cuma segini tapi mereka mau bikin yang lebih bagus lagi gitu. Jadi kayak mereka tuh benar-benar semangat untuk belajar sendiri gitu, and that's what we want in our programs, right? Like kita nggak mau mereka cuman belajar caranya coding aja, tapi sebenarnya kita mau kayak kembangin, is that a word? Kembangin confidence-nya mereka gitu. Like we want to grow their confidence. We want them to know that they can do this, right? And this is something that ya walaupun mungkin kamu nggak mau jadi engineer, tapi sebenarnya kamu tuh bisa jadi sesuatu yang dulunya mungkin kamu like you didn't know you could do, right? And that is like honestly the best feeling for me. Like kadang-kadang tuh kalau misalnya kita lagi liatin final projectnya these young girls, and kan obviously like this is like pre-pandemic. Aku dulu kayak suka like walk around the classrooms, right? And sekarang kayak gara-gara Zoom ya aku kayak just click through all the different breakout rooms gitu ya. Beda ya, itu jalan-jalan kelas juga kan. Kalau misalnya aku lihat itu kayak aku sama tim aku, kita kadang-kadang tuh kayak terharu gitu. Soalnya kita kan soalnya lihat confidence-nya mereka nge-build kan dari programnya gitu, and kita juga lihat kayak like this is kayak darinya dulu she was like the most shy girl, and then sekarang dia udah presentasiin final projectnya dia sendiri, kayak wah itu there are no words to describe that feeling sih, like when you can give that to someone, you know what I mean, like jadi kayak kalau misalnya kita kembali lagi ke pertanyaannya, because sometimes I do this. Sometimes I just like go off on a tangent and I forget to come back. Like menurut aku sih kayak stereotip ini it's so wrong, right? Because it's like kalau misalnya kita kasih mereka resourcesnya dan kita udah bilang ke mereka kamu sebenarnya bisa, like that is so much more powerful than giving them any expensive classes, any like expensive schooling. Like you just need to be there and support them and tell them that you will be behind them always gitu. Kayak itu tuh cuman menurut aku, makanya komunitas tuh salah satu yang sangat amat penting untuk kita, soalnya kalau misalnya mereka tahu kita akan selalu mendukung mereka, then they know they can do anything, right? So that stereotype menurut aku tuh is not right at all. Oh that's eye-opening honestly. So yeah, and I think it's really good to know bahwa kembali lagi ya, dalam artian kalau misalnya kita berbicara soal pendidikan gitu kan, itu akan kembali lagi di environment-nya ya, di environment saat kita belajar gitu. So I think kalau misalnya pendidikan di Indonesia sistemnya bisa lebih mendukung kita untuk bisa, as you guys do, just to like push each other to grow our confidence, kayak I think we can have a better nation, guys, like definitely. So hambatan apa aja sih yang paling sering kamu alami untuk mengajak young girls untuk belajar STEM?
Ya, jadi kayak cerita aku barusan sih, menurut aku it's lebih soft skills-nya, confidence-nya gitu. Jadi pas kita pertama-tama bikin program Generation Girl, kita tuh dulu juga mikir kayak oke, kita cuman harus fokusnya di hard skills-nya aja. Maksudnya kayak yes, the teaching the speakers who come in and like those activities itu kayak untuk fun-funin aja, tapi oke, fokus kita selalu kita akan kerjain hard skills-nya. Kayak kita mau ngajarin mereka caranya jadi engineer yang benar gitu kan. Tapi setelah beberapa program di mana kita realize actually the soft skills, the confidence building, komunitasnya itu sebenarnya yang lebih powerful dan lebih impactful, kita baru shift gitu. Dan that's when we realize like hambatannya tuh sebenarnya kita nggak provide apa yang mereka perlu, yaitu support systemnya, soft skillsnya. Jadi kita kayak shift kurikulum kita untuk ada lebih banyak exposure ke female role models that are actually working in the industry. Mungkin kita juga sekarang ada lumayan banyak emphasis dalam mental health juga. Soalnya that is, kalau misalnya kita nggak mentally healthy, gimana caranya kita bisa make decisions, like big life decisions, seperti kayak gimana, like di mana aku mau berkarir gitu kan. Dan support system itu yang aku bilang. Jadi menurut aku sih yang paling sering itu mungkin ada orang yang bilang mereka nggak bisa, atau enggak mereka emang benar-benar belum pernah di-expose ke sesuatu yang mereka nggak tahu gitu kan. Like not even just STEM, just like they're kind of living in this very small bubble, and then kita kayak we try to burst that bubble and we're like, hey, sebenarnya kamu tahu nggak, ini ada banyak banget oportunitas lain untuk kamu gitu. So that's why like we shifted a lot, and then we focus a lot more sekarang di soft skills-nya sama komunitasnya gitu. Wah ya, breaking those glass ceiling, kayak hambatan-hambatan yang nggak kelihatan itu sih, wow, that's very very necessary. It's hard to see juga kan, kayak soalnya setelah kayak kita cuman setelah kita kerjain program-program pertama kita, baru kita lihat masalah-masalah itu. Soalnya dari luar, dulu sebelum Generation Girl kan you could say kita tuh dari luar kan, like looking in, I didn't see that either, right? Kita nggak lihat sama sekali bahwa sebenarnya apa yang mereka perlu tuh cuma komunitas dan orang yang mendukung mereka aja gitu. So it's very cool to see that. So, we are going to talk now about leadership dan peran kita sebagai perempuan nih. So, why do you do what you do? The shortest answer I can think of is to help people. Like that is like bottom line. I had like a quarter life crisis, as a lot of people do, when I turned like 24, 25, ya kan? Kayak, ya semua orang pasti kalau misalnya udah 25 ke atas, pasti udah pernah kayak have this, oh my god, what am I doing with my life? Yeah! Oh my god, if you guys are there, like, hold on. Ya, ini like kan ini curcol kan gitu. Curcol banget. Ya, jadi pas aku kayak lagi mikirin, this was, how old am I now? Like 27. So like this was 2 years ago. Pas aku lagi mikirin, okay, what am I doing with the rest of my, or not the rest of my life, but like what am I doing with my life? Ya kan? Aku lagi mikirin, okay, what's important to me? What legacy do I want to leave in this world kan? Maksudnya kayak kalau misalnya aku udah nggak ada lagi, how will people remember me? Gimana orang tuh ingat aku gitu. Dan what I came to was, aku cuma mau bantuin orang. Kalau misalnya aku bisa bantu satu orang aja in a more impactful way, menurut aku tuh aku udah successful dalam dunia ini gitu. Kayak aku nggak usah jadi rich, or I don't have to, be famous, or I don't have to be whatever. Tapi kayak kalau misalnya aku bisa bantuin satu orang aja gitu, dan satu orang itu hidupnya lebih baik gara-gara sesuatu yang aku udah kerjain,
menurut aku ya udah that's it. So like that has always been, makanya kayak dari diskusi kita yang like udah lumayan panjang lebar ya, kayak aku selalu balikin lagi ke gimana caranya kita bantu orang lain, ya kan? Soalnya I mean that's it. Like that's shortest answer I can think of is to help people. I think that is really, really beautiful. And the fact that you just give like a lot of people kind of like inspiring them to have this standard of success. Karena, ada banyak banget standard of success, and I think this is one of beautiful standard of success. Karena kayak, yeah, as long as we can help anyone, either itu ourselves or other, to breathe easier, I think that's success. So Yeah. wow, that is really beautiful. Dan aku melihat apa yang tadi kamu juga udah jelasin ya, soal gimana kamu tuh ngelihat orang berkembang confidence-nya. I think it's really nagih nggak sih? Kayak it's really beautiful. It's really full of life untuk bisa witnessing someone's growth. It's just so wholesome. So wow, I think that's beautiful. Thank you for sharing that. So yeah, was knowing who you are clear from the beginning, or did it actually evolve over time?